Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dalam acara kesayangan kita semuanya, ngobrol bareng ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang mungkin bukan istimewa, very istimewa. Seorang yang tidak ada satupun dari bangsa Indonesia yang tidak mengenal beliau. Seorang yang rekam jejaknya begitu luar biasa, banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib, apa kabar? Alhamdulillah, bagaimana kabar antum, sehat walafiat? Sehat, dakwatikum. Amin. Hari ini insya Allah Habib, kita akan membahas beberapa poin penting. Kita mau membahas kemaslahatan umat. Kita ingin membahas tentang isu-isu dai-dai baik yang muda maupun yang senior, bagaimana langkah mereka dalam berdakwah di Indonesia. Kemudian kita akan bahas juga nanti bagaimana kepemimpinan dalam sudut pandang Islam, politik keumatan, ekonomi keumatan. Dan insya Allah kita semua akan menggali dari antum tentang hal-hal yang pastinya akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Sahabat Muslim, sebelum dimulai, sebelum kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh beliau, saya ingin sedikit menyampaikan tentang sosok beliau yang sebenarnya udah nggak perlu diperkenalkan lagi, tapi sekedar menginfokan bahwasanya beliau aktivitas sehari-harinya adalah menjadi dosen mata kuliah akidah, syariah, dan akhlak di Universitas Juanda Bogor. Betul Habib? Betul. Kemudian juga dosen mata kuliah etika di FTI Universitas Mercubuana Jakarta, menjadi wakil ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Indonesia sampai saat ini, dan juga beliau sangat dikenal sebagai Majelis Syura di Majelis Rasulullah SAW Indonesia di seluruh penjuru negeri Indonesia tercinta sampai saat ini. Nah, sahabat Muslim, di pemirsa ngobrol bareng ulama, langsung aja nih kita mau menggali ilmu dari guru kita, dari Insinyur Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Habib berbicara tentang akhlak dalam Islam. Bagaimana Islam memandang pentingnya seorang pemimpin memiliki akhlakul karimah. Mungkin kita bisa nanti antum bahas bagaimana Rasulullah mencontohkan beliau sebagai pemimpin yang berakhlakul karimah, seperti apa pentingnya sehingga seorang pemimpin harus memiliki akhlakul karimah. Silakan Habib. Iya, baik Habib. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Habib dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang mendengarkan acara ngobrol ini, ngobrol bareng para ulama. Walastu bi ulama. Saya orang biasa, al-faqir wal haqir. Sayyidil ulama. Sadatul ulama. Silakan. Baik, jadi ketika kita bicara tentang pemimpin ya di dalam Islam, baginda Rasul SAW di dalam hadisnya yang menyampaikan, kata beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul SAW bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, dari hadis ini baginda Rasul SAW mengarahkan kepada kita bahwa kepemimpinan itu adalah satu tanggung jawab, Habib. Ya, jadi maka kata beliau, kullukum mas'ulun. Jadi namanya pemimpin itu kalau di dalam Islam, dia bukan kehebatan, bukan juga kebanggaan, bukan juga kemuliaan, bukan, tapi amanah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Islam ketika kita bicara tentang pemimpin itu enggak lepas dari akhlak. Ya, kita melihat misalnya tadi Habib sudah menyampaikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh pemimpin yang teladan, ya. Dan ketika beliau menjadi pemimpin, itu beliau maka di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Sayyidul Qaum khadimuhum. Masya Allah. Pemimpin satu kaum itu adalah orang yang paling banyak melayani kaum itu.
Nah, Rasul SAW itu adalah orang yang paling banyak melayani kepada umatnya. Ya, sehingga nggak ada satupun di antara sahabat beliau radhiyallahu alaihim ajmain itu yang keberatan dengan beliau sebagai pemimpin. Kenapa? Beliau adalah seorang yang akbaruhum, ya akmaluhum, ya orang yang paling mulia, orang yang paling baik, paling dermawan, paling penyayang di antara semua yang ada itu. Masya Allah. Nah, oleh sebab itulah maka para sahabat itu bahkan dengan pemimpin yang seperti Rasul SAW, dengan akhlak beliau, itu bahkan rela mengorbankan nyawanya. Masya Allah. Dan itulah yang kalau kita lihat sekarang, itu sulit menemukan yang seperti itu. Betul. Betapa banyaknya di zaman ini orang berlomba-lomba malah jadi pemimpin. Padahal pemimpin itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Sehingga disebutkan ya bahwa kalau misalnya kita jangankan pemimpin misalnya pemerintahan atau apa, sedangkan sholat saja itu yang langsung diberi pahala bukannya imam, muadzin. Muadzin itu kata baginda Rasulullah SAW dijamin nanti dia adalah yang paling tinggi di hari kiamat dengan suara. Tapi kalau imam dikatakan imam itu adalah menanggung dari makmumnya. Artinya apa? Kalau dia salah, dia yang tanggung jawab. Dia tanggung jawab sama yang lain. Terhadap yang lain. Nah, itu mungkin cara berpikir yang perlu diubah. Betul. Ya, terhadap kita ya atau terhadap ya para pemimpin yang ada pada saat ini. Ingat bahwa pimpinan itu tanggung jawab dan itu berat, luar biasa. Ya. Satu lagi Habib misalnya di dalam hadis dikatakan bahwa kata baginda Rasul SAW juga sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Pada hari tidak ada naungan nanti di hari mahsyar, pengumpulan seluruh makhluk ya, manusia dan jin ya. Yang nomor 1 yang dinaungi itu bukan ulama. Yang nomor 1 itu bukan ahli ibadah, bukan juga orang dermawan, bukan juga orang-orang yang baik lainnya, mati syahid atau para anbiya, tapi dikatakan al-imamun adil. Al-imamul adil. Imam yang adil. Artinya apa? Pemimpin yang adil. Ya. Artinya apa? Sebaliknya kata baginda Rasulullah SAW, kalau dia tidak adil, dia itulah yang paling pertama nanti dicelakakan di hari kiamat. Kalau kita memahami ini, wah kita mungkin berhati-hati. Berhati-hati, mungkin menghindari kita Habib ya. Betul. Jadi di satu sisi tadi antum sempat singgung bahwa tanggung jawab seorang imam itu begitu berat sehingga ketika berbuat salah maka dia menanggung kesalahan umatnya, makmumnya. Di satu sisi juga tadi bahwasanya janji Allah bagi seorang pemimpin yang adil begitu besar, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dijamin akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum yang lain. Orang mungkin mikirnya yang pertama itu ulama, penceramah, dai, tapi ternyata al-imamul adil. Saya teringat salah seorang ulama di abad kedua mengatakan, kalau seandainya saya diberikan laukana li da'watun mustajabah ma saraftuha illa lil imam. Kalau aku punya doa yang diijabah sama Allah 1, maka aku akan berikan doa itu kepada imam, karena pemimpin yang adil efeknya begitu luar biasa bagi umatnya. Oleh karena itu Habib, tadi antum juga sempat singgung tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya di sini dan mewakili teman-teman semua, sahabat-sahabat Muslim, ingin bertanya kepada antum, bagaimana akhlak seorang pemimpin yang ideal dalam Islam. Mungkin antum bisa berikan contoh yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dalam Islam itu apa saja, sehingga mungkin poin per poin gitu Habib, sehingga apa? Sehingga itu bisa dipelajari. Betul. Dan bisa kita lihat kira-kira nih dari sosok-sosok pemimpin yang ada, mana sosok-sosok yang sudah memiliki poin-poin yang akan antum sebutkan. Iya baik. Ya, sebelumnya maaf Habib, saya lanjutkan sedikit. Iya baik. Jadi jazakallah khair Habib. Kalau tadi ditanyakan apa saja sih sebetulnya akhlak-akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, apapun ya. Jadi ketika kita bicara pemimpin itu Habib di semua level, ya, dari sejak yang paling tinggi sampai yang mungkin ketua RT, ya, kepala rumah tangga dan seterusnya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa muwasafat, ada beberapa kriteria itu yang Allah sebutkan tentang pemimpin. Ya.
Salah satunya adalah ketika Allah menkisahkan kisah seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Talut. Ya, di surah Al-Baqarah. Ketika Sayyidina Talut itu mau dipilih, Bani Israel yang merupakan masyarakat yang pada saat itu ya, itu menolak. Kenapa? Karena mereka bilang dengan logika mereka, dan yang menjadi logika banyak orang pada zaman ini sama dengan itu. Kata mereka, nahnu haqqu bil mulki. Ya, kami ini lebih berhak untuk jadi pemimpin dibanding Talut tadi. Betul. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki bastatan, ya, bil mal, memiliki kekuatan di dalam harta. Kami juga adalah keturunan orang yang mulia. Kalau kita mungkin sekarang berdarah biru. Nah, jadi berdarah biru, lalu punya uang banyak, gitu kan? Ya, kalau mungkin sekarang ya bisa beli suara atau apa. Itulah kriteria pemimpin itu yang menurut masyarakat pada saat itu. Ternyata masyarakat saat ini juga mirip begitu. Kurang lebih. Apa yang disampaikan oleh nabinya Bani Israel pada saat itu ya kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Katanya, innahu ahaqqu bil mulki, innahu bastatan fil ilmi wal jism. Masya Allah. Dia, yaitu Talut, lebih berhak dari kalian semua untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia memiliki bastah, memiliki kelebihan, bukan harta, tapi ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Itu dua hal. Jadi kalau ditanya syarat pemimpin dalam Islam, salah satunya adalah dia punya ilmu, pinter. Ini kan yang kita mau pimpin ini orang. Harus perlu akal yang pintar. Orang yang cerdas untuk jadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Ya. Kemudian jism, fisik juga sehat. Ada sehat, pintar tapi sakit-sakitan. Terus dia cacat misalnya, kan repot, dia susah. Jadi cari yang fisiknya sehat, akalnya juga pintar, gitu, berpendidikan, itu salah satu ciri. Lalu di dalam ayat yang lain, Habib, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Sayyidina Musa alaihissalam. Ketika Sayyidina Musa alaihissalam berjumpa dengan Sayyidina Syuaib, ya, Rasul pada saat itu di Madian, lalu kemudian Sayyidina Syuaib sebagai seorang rasul menjodohkan Sayyidina Musa dengan anaknya. Sebelum dijodohkan, anak-anaknya bilang, ya, katanya, wahai ayahanda, gitu kan, jadikan dia ini sebagai pemimpin kami. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau ini memiliki kuwah, memiliki kekuatan, dan beliau juga adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya. Dari kisah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam ini dikatakan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu bahwa ciri yang kedua atau yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kekuatan. Kekuatan ini, Habib, kekuatan dari sisi mental, dari sisi fisik, dari sisi spiritual. Harus memiliki itu. Kalau nggak begitu nanti tergoda untuk korupsi. Nah, pemimpin kalau misalnya dia nggak punya kekuatan mental, dia akan tergoda korupsi. Nabi Musa alaihissalam datang ke situ, dia tidak tergoda dengan segala macam. Bahkan dia membantu wanita yang dia nggak kenal. Kenapa? Dia lihat ini orang lemah. Itu ciri pemimpin. Pemimpin itu dia berpihak kepada orang yang lemah, bukan sama orang yang kuat. Udah jelas kuat, nggak usah dibelain. Gitu kan? Ini malah banyak pemimpin pada zaman ini justru berpihak sama yang kuat. Orang yang punya uang, orang yang punya akses, orang punya jabatan, itu yang dibantu. Tapi yang masyarakat lemah semakin lemah. Yang misalnya miskin semakin miskin, tidak dipikirkan. Itu pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Ada satu lagi pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita buka dalam Quran itu, Habib, dan juga para masyarakat sekalian, kaum muslim-muslimah, itu luar biasa banyak sekali pelajaran ilmu yang bisa kita ambil. Dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu melihat kemarau panjang. Pada masa pemerintahan di situ. 7 tahun ya? 7 tahun kemarau panjang. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, rajanya bukan muslim. Kan? Pemerintahnya juga bukan muslim. Nah, lalu Nabi Yusuf tergerak. Yang menggerakkan beliau adalah sisi kemanusiaan beliau. Ya.
dia katakan dalam Quran diabadikan kata-kata beliau, ij'alli khazainil ard. Ij'alni ala khazainil ard. Inni lahu hafizun alim. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, jadikan saya ya sebagai khazainil ard. Kalau bahasa kita sekarang menteri keuangan. Menteri keuangan ya. Ya. Kenapa? Karena dia lihat ini bobrok sisi keuangannya yang akan mengatur ekonomi masyarakat saat ini. Ini ekonominya lagi kacau, lagi morat-marit, hutangnya membengkak dan sebagainya. Kenapa? Inilahu hafizun alim. Karena saya adalah orang yang mampu untuk ngurus itu dan kemudian saya memiliki ilmunya. Akhirnya kemudian beliau diangkat jadi Menteri Keuangan, terjadilah kemudian perubahan, kemarau itu hilang. Kenapa? Karena menterinya adalah orang yang cocok. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani, dia datang dari Habasyah, dari Ethiopia saat ini. Dia datang ke sana untuk nguji yang ngaku Rasul. Dia datang ke Madinah, lalu sampai di sana, terus dia nanya, mana yang katanya ngaku Rasul itu? Allah. Lalu orang menunjukkan Masjid Nabawi yang pada saat itu dengan pelepah kurma, ya. Bawahnya pasir, enggak ada sederhana betul. Sederhana. Terus dia lihat ini tempat seperti ini, inikah yang katanya sampai menggetarkan, sampai menaklukkan sampai ke Bizantium, ke Romawi Timur, kemudian ke Kisra di Persia. Ini cuma ruangan seperti ini. Mana katanya yang ngaku Rasul itu? Orang nunjuk kepada seorang laki-laki yang sedang duduk, dia kakinya kanannya diangkat, lalu sorbannya dipakai untuk membelitkan. Kayak habuah itu. Habuah. Nah, kalau zaman sekarang kalau beliau duduk, sahabatnya di sekelilingnya tidak pakai singgasana, tidak pakai suatu hal yang luar biasa, pakaiannya pun sama. Terus sahabat pada berbicara, beliau tersenyum. Kata Adi bin Hatim yang pendeta ini bukan sifat seorang penipu. Masya Allah. Lihat itu. Ya. Dari tingkah laku Rasul tadi, orang yang baru datang, agamanya pun berbeda, itu sudah kagum dari awal. Ini lihat pemimpin. Ya. Pemimpin itu bukan banyak bicara, banyak kampanye, banyak segala macam, tapi tunjukkan dengan tingkah laku.